memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita itu menjadi tertangguhkan. Dalam bahasa teman-teman di Mat Ali itu termauquf doanya, digantungkan. Nah, serta yang paling penting itu Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha memberi ampunan. Allah itu meskipun kita dzalimi, kita sombong kepada Allah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu merupakan dosa-dosa besar. Dan dosa besar, salah satunya dosa besar yang tidak akan mudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosanya kita kepada manusia. Katanya di dalam kitab, pengampunan Allah itu mudah, akan tetapi pengampunan daripada manusia itulah yang sulit. Ayat Al-Quran juga menyebutkan dalam fadilah doa. Nah, wa idza sa'alaka ibadi. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita meminta, kita harus menunaikan apa yang wajib bagi kita. Sama ketika kita meminta gaji kepada bos kita. Kita minta gaji sedangkan kita tidak melaksanakan apa yang merupakan pekerjaan kita. Maka jangan pertanyakan kalau bosnya itu tidak memberikan kita uang. Karena kita tidak melaksanakan pekerjaan kita. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalanilah apa yang merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau ada hamba yang berdoa kepadaku, anni fa inni qarib, aku adalah zat yang dekat. Ujibud da'watad da', aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, jikalau dia itu berdoa. Namun syaratnya apa? Falyastajibu li. Mereka itu harus melaksanakan perintahku dulu. Dalam ayatnya itu ditafsiri oleh para ulama, falyastajibu li ini apa maknanya? Kita menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang ikhlas. Serta yang syarat yang kedua itu adalah wal yu'minu bi. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal abda la yahti'uhu minad du'a. Hamba itu pasti tidak akan salah di dalam doanya. Doanya dia itu pasti akan benar. Lalu bagaimana jikalau ada doa yang tidak terkabul? Maka ada 3 keadaan orang yang berdoa. Imma, kalau kita berdoa kepada Allah kemudian doanya kita tidak terkabul, maka bagaimana? Imma dambun yaghfirulahu, ada kalanya kalau doa kita tidak terkabul itu adalah sebab penebusan doanya kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khairun lahu yu'ajjilu lahu. Ada kalanya ketika kita minta berdoa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan yang lebih besar untuk kita, memberikan hal yang lebih besar. Kita minta uang 100.000, tidak terkabul, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan terhadap hal yang lebih besar, yaitu khairun yu'ajjilu lahu, akan menggantikannya dengan yang lebih besar. Wa imma yudhhiru lahu. Dan ada kalanya pula doa ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada dia maupun terhadap orang-orang yang dia sayang. Kita meminta uang kepada Allah Subhanahu wa taala 100.000, tidak datang kepada kita tapi datang kepada keluarganya kita melalui wasilah. Dan itu semuanya merupakan takdir yang penting kita yakini oleh Allah kepada Allah Subhanahu. Dan paling baiknya doa itu apa? Katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika kita tertimpa musibah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi istijabatun, karena sesungguhnya dalam keadaan musibah itu kita istijabah doa-doanya kita. Kemudian para sahabat bertanya, apa doa yang terbaik wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar? Nah, mintalah fas'alallaha al-yakinah wa inna al-aman nikmah al-yakunu fil qalbi. Mintalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nikmat yang paling besar daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa yakin di dalam hati. Kita tertimpa musibah, yakini, kita berdoa, kita meyakini bahwasannya segala sesuatu datang dari Allah dan segala yang hilang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menyelewengkan terhadap doanya kita.
doa kita di dalam sholat. Kita resapi, khususnya dalam keadaan doa. Serta janganlah kita sombong, tidak meninggalkan perbuatan kita tanpa berdoa. Iringi pekerjaan kita, iringi perbuatan kita dengan doa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab materi sore hari ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui ini, dan untuk yang online mungkin hanya 3 pertanyaan saja dan sisanya dilanjut ke kolom chat. Bagi yang mau bertanya, tafadhol. Dulu MM. Adakah yang bertanya? Ini nggak ada yang mau bertanya. Baik, mungkin sudah pada paham apa yang disampaikan Di dalam chatnya itu kenapa? Oh, ada nih satu pertanyaan dari Sofia. Assalamualaikum. Apa enggak Anda mau bertanya, boleh nggak kalau kita berdoa ketika posisi kita lagi tiduran, terus kita tidak memakai hijab, dan bagaimana caranya menasehati teman kita yang kadang dia selalu nyerah kalau doanya tak kunjung dikabulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita berdoa dalam posisi kita tiduran serta tidak memakai hijab? Kalau masalah berdoa, doa itu merupakan, kalau dalam konteks fikih itu merupakan hal yang tidak diwajibkan, sehingga tidak ada kriteria dalam berdoa. Katanya Al-Ghazali, tidak ada syarat dan tidak ada rukun di dalam sholat. Akan tetapi ada yang dikatakan sebagai adab atau tata krama kita ketika berdoa. Sebagaimana yang saya jelaskan barusan, ada sekitar 10 adab yang perlu kita jaga. Barusan saya lupa tidak menjelaskan terhadap keadaan dohir kita. Selain keadaan batin kita yang perlu dijaga, kita juga harus menjaga keadaan dohir kita. Kita boleh berdoa dalam keadaan tidur, boleh dalam keadaan tidak berhijab, boleh dalam keadaan tidak berpakaian. Silahkan saja berdoa pada saat itu. Akan tetapi jangan pertanyakan kalau doanya tersebut itu tidak dikabulkan. Karena sesungguhnya dijelaskan dalam kitab yang lain, ketika kamu berdoa, itu usahakan kamu itu berada di setelah sholat. Serta pada saat berdoa pun, kamu itu harus mengenakan pakaian yang baik, sebagaimana kamu itu sholat. Karena kenapa? Ibaratkan dengan kamu meminta uang kepada orang, maka kamu akan melakukan dengan tutur kata yang sopan serta menggunakan pakaian yang pada semestinya. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersikap sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh ada rasa sombong di dalam adab hatinya kita, serta dalam adab dohir kita tidak boleh menyematkan
hal-hal yang tidak penting. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita berdoa. Karena doa itu merupakan penghadapan kita. Kita meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tidak malu ketika kita meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak baik? Kita dalam keadaan tidak berpakaian, kita dalam keadaan tidak menutup aurat, ataupun bahkan kita tidak dalam keadaan posisi yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang saya barusan telah sebut, Nabi Muhammad itu berdoa dengan penuh pengharapan, dengan menghadap kiblat sembari dua tangan. Kemudian kedua tangan Nabi Muhammad itu disungsungkan ke langit, sehingga kedua perut telapak tangan Nabi Muhammad itu. Kemudian, dan bagaimana caranya untuk menasihati teman kita yang kadang selalu nyerah dalam doa? Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, istajib lakum. Silahkan kita menasihatinya. Falyastajibuli. Apakah kita tidak melaksanakan potongan ayat? Falyastajibuli. Apakah kita tidak melaksanakan? Apakah kamu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kamu bekerja kepada bosmu, kamu bekerja kepada majikanmu. Kan ketika kamu bekerja lalu kamu tidak lalu kamu meminta gajinya sedangkan kamu tidak bekerja, maka jangan tanyakan kepada bosnya kamu kalau dia tidak memberikan gajinya. Dan sebagaimana itu kita meminta kepada Allah tidak kunjung terkabul, maka cermin diri kita, apakah kita telah melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan Allah, karena kita sering menyalahkan Allah ketika kita berdoa tidak kunjung dikabulkan. Kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu katanya Allah itu Maha mendengar. Lalu mengapa dengan doaku itu tidak terkabulkan? Koreksi pribadi. Apakah kita falyastajib wal yu'minu bi, melaksanakan ayat tersebut ataukah tidak? Wa imma, dan ada katanya bagaimana yang saya sebutkan barusan, kita telah berdoakan tetapi tidak kunjung dikabulkan sedangkan kita telah melaksanakan seluruh perintah Allah. Imma dambun yaghfirulahu, ada kalanya doa kita merupakan penembus terhadap dosa-dosa kita. Wa imma nikmatun yudhkirulahu, ada kalanya merupakan nikmat yang akan dilipat gandakan kebaikan kita kelak nanti di surga. Sedikit nasihatnya seperti itu. Oh, ada pertanyaan kedua ya? Boleh, Kak? Pertanyaan selanjutnya dari Khadijah Salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, bolehkah saya mendoakan seseorang yang pernah berbuat maksiat bersama saya agar kembali ke jalan yang benar? Nah, tentang orang yang berbuat maksiat. Nah, sangat bagus. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan Nabi Muhammad itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk penduduk Makkah yang berbuat zalim kepada Nabi Muhammad agar dibinasakan. Nabi Muhammad kemudian berdoa, ya Allah, Islamkanlah mereka, dan jika mereka itu tidak Islam, maka Islamkanlah terhadap anak cucu. Karena sesungguhnya mereka itu minal jahilin, dari orang-orang yang tidak tahu. Lebih-lebih lagi kepada orang yang bermaksiat. Maka ketika orang yang bermaksiat itu sangat dianjurkan bagi kita untuk meminta doa agar dia mendapatkan hidayah. Apa efeknya? Orang yang mendoakan terhadap orang lain, maka malaikat akan mencatatkan pahala bagi dia sebagaimana doanya dia. Kita pelaku maksiat, didoakan oleh temannya kita. Maka temannya kita, ketika kita telah hilang maksiatnya, dia itu juga akan mendapatkan amal jariah. Karena doanya dia yang menyadarkan terhadap kita. Akan tetapi, jikalau kita melihat orang yang bermaksiat, kita hanya melalui doanya kita, fainahu adalah iman, karena hal tersebut itu merupakan paling lemahnya iman. Dalam hadisnya itu man ra'a munkaran, ketika ada orang yang berbuat munkar,
falyughayyir biyadihi, ubahlah dengan tangannya, artinya dengan kuasanya. Fa'ilam yastati fabilisanihi, jikalau tidak mampu nasihati dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hati. Karena akan tetapi fa'inahu ada iman, itu merupakan paling lemahnya iman. Mungkin seperti itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Andin. Assalamualaikum Kak, Ani ingin bertanya apa yang harus dilakukan jika ada teman yang berdoa keburukan untuk orang lain karena sering berjumpa dengan teman yang mungkin ia benci dengan orang lain, lalu didoakan yang tidak baik atau disumpahin yang jelek-jelek. Waalaikumsalam. Saya baca teksnya saja ya, karena barusan itu patah-patah. Jikalau apakah apa yang harus dilakukan jikalau ada teman yang berdoa keburukan kepada lain karena sering berjumpa dengan teman yang mungkin ia benci dengan orang lain. Berdoa buruk itu boleh kepada orang lain. Boleh. Ingat ya, boleh. Akan tetapi berdoa buruknya itu hanya di dalam beberapa keadaan saja. Yaitu ketika kita didolimi dan kita tidak mampu untuk melakukan pembalasan, karena wa may yadlimu fala yujza illa mislaha dalam surat Al-Ahzab. Orang yang berdolim fala yujza illa mislaha, tidak dibalaskan kecuali yang semisal. Saya juga seperti itu. Saya sering. Ini ya mungkin ya sedikit ijazah dari saya. Ketika kita didolimi oleh orang lain, maka bacalah Al-Fatihah, berdoa baik kepada orang itu. Sebanyak Al-Fatihahnya itu banyak 7 kali. Baca Al-Fatihah, kita tawasul kepada Nabi Muhammad, serta tawasul kepada orang itu, dan di dalam setiap Al-Fatihahnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang itu kembali kepada jalan yang benar. Dan saya sering ketika berdoa seperti itu, orang yang saya doakan, orang yang berbuat dolim kepada saya, berubah sikap dan sifatnya kembali kepada jalan yang benar. Ada pertanyaan terakhir kayaknya ini. Ada Kak. Baik, pertanyaan terakhir dari Firda Anggrandi. Assalamualaikum, Afwan Kak. Saya mau nanya, pernah nih saya dengar teman saya berkata kalau anak-anak yang tidak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka orang tuanya itu akan ikut berdoa pada saat khotbah di masjid pada hari Jumat. Pendapat dari teman saya itu benar atau tidak? Jika mata Ibnu Adam inqata'a amalu. Jikalau Ibnu Adam itu sudah mati, inqata'a amalu, maka seluruh amal-amalnya, seluruh perbuatannya dia, seluruh catatan dia itu telah ditutup. Baik dia mau berbuat doa, mau berbuat dosa maupun berbuat pahala, mau berbuat ibadah maupun doa, semuanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hak itu merupakan hak yang bisa dimiliki oleh kita yang masih hidup. Dan ketika orang yang sudah meninggal, maka pada khutbah sholat Jumat pun dia itu hanya menghadiri saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang sudah meninggal pada malam Jumat akan mengunjungi terhadap anak cucunya dia. Dia itu akan melihat terhadap anak cucunya. Hanya melihat saja. Sedangkan
untuk doa itu hanya dimiliki oleh anaknya saja. Bahkan di dalam hadisnya itu shadaqatin jariyatin au ilmu yang tafa'u bihi atau yang terakhir itu adalah anak soleh yad'u lahu yang berdoa terhadap orang tuanya. Mungkin mungkin orang tua yang berdoa pada saat khutbah tersebut itu bukan berdoa, melainkan datang kepada anaknya untuk mengingatkan anaknya agar dia berdoa terhadap orang tua. Karena syafaat orang tua itu bukan hanya dipegang oleh Nabi Muhammad, akan tetapi syafaat pertolongan orang tua itu berada di dalam tangan anaknya. Apakah anaknya ini berdoa kepada orang tuanya ataukah tidak? Maghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ini seperti itu jawabannya. Satu pertanyaan lagi boleh? Al-kalam doa, perkataan itu adalah separuh daripada doa. Iya benar, itu perkataan yang benar. Setiap yang kita katakan itu merupakan doa bagi kita. Lalu bagaimana jikalau ada orang baik, orang yang tanggapan mengenai orang yang berkata tidak baik kepada sesamanya? Ada orang tua yang sebagian berkata-kata tidak baik kepada anaknya, contoh anak bodoh dan tidak berguna. Nah itu hal yang salah, hal yang buruk yang senantiasa masih menjadi budaya di masyarakat kita. Al-kalam nisfud doa. Nah, perkataan itu ada karena perkataan itu merupakan sebagian daripada doa, maka hendaklah kita mengatakan hal-hal yang baik ketika kita berkata, khususnya pada saat kita menegur dan menasihati kepada anaknya kita. Karena kenapa? Takutnya ketika kita melafatkan atau melantunkan perkataan dan perkataan tersebut itu adalah perkataan yang buruk, ditakutkan nanti itu menjadi doa yang istijabah sehingga efeknya buruk. Seperti itu. Efeknya apa lagi? Selain efeknya kepada orang yang menjadi mukhotob kita, orang yang diajak bicara sama kita, efeknya pun juga kepada kita. Jikalau anak tersebut itu berbuat buruk, maka kita pun juga terkena imbas buruknya. Maka bagaimana? Maka berdoalah yang baik-baik, mesti dalam keadaan berdoa secara langsung maupun dalam keadaan sehari-hari. Jadi seperti itu jawabannya saya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya, dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian kita pada sore hari ini. Jazakallah khair kepada Pak Wildan atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk Kakak sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian sore hari ini dan alangkah baiknya untuk Wildan yang mengisi doa doa. No. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ronay na po. Ronay na kita, Ronay. Bulat. Bulat na yan kita. Kak Wildan, dengar suara saya? Bagaimana? Ala bisa ka? Kakak doa untuk memimpin doa. Ajak ka. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazid. Ya Allah, Ronsal Alhamdulillah rabbana wa atayana wa lijamil muslimin wal mu'minin. Allahumma zidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa. Aghfir lana ala dzunubina wa'fu 'anna ala annaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Al-Fatihah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk dan teman-teman jika ingin keluar dipersilahkan. Ya. Aduh. Oh, cuma ya. Izin keluar duluan ya, karena udah mau azan maghrib.